Baiklah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, menginjak kana acara anu saterasna yaitu acara inti, yaitu uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-65. Anu pa insyaallah baris disampaikan guru urang sadayana yakni Kiai Mehmed Humaydi anu ti Pandeglang Banten. Maka kukituna kepada beliau dengan segala hormat al waktu wal makan tafadhol bir hormat. Marhaban ya marhaban aini marhaban jadal Husaini marhaban 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 ya marhaban ya nural aini marhaban jadal Husaini marhaban marhaban. Perhatian kepada seluruh jamaah untuk menggeser ke sebelah kiri. Punten, soalnya panggung ceramahna aya di paling kiri. Dan kepada seluruh anak-anak, jangan ada yang berlari-lari. Punten, cara likwe barudak. Tolong kepada panitia untuk mengkondisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidurin ni'am wassalatu wassalamu ala waladi adnan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal irfan. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ila akhiril ayat. Wa qala fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayah. Wa qala fi ayatin ukhra aidan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Wa qala fi haditsin ukhra man warrakha mu'minan faka'annama ahyahu wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarahu faqad istawjaba lahu ridwanullahi alaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muazzam yang saya hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus sahibil bait Abah Dim, yang mana pada malam hari ini beliau menjadi wasilah
sehingga saya alhamdulillah datang ke tempat ini dan sekaligus bersilaturahmi dengan para alimin ulama, dengan para kiai, dengan para asatid. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan para guru, para ustadz, para kiai kita, Allah selalu dan selalu memanjangkan umurnya yang barokah. Amin. Amin. Allah panjangkan umurnya yang barokah. Amin. Allah tambah kuatkan istiqomahnya. Amin. Allah tambah pemahaman ilmunya. Allah tambahkan pemanfaatan ilmunya, khusus buat dirinya, umumnya kita semua sebagai masyarakat murid jamaah maupun santrinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga tidak lupa yang saya hormati aparatur pemerintah dari tingkat desa, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT semuanya, dengan pangkat dan amanah yang telah Allah berikan kepada Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, yang kelak nanti di hadapan Allah akan embankan untuk ditanggungjawabkan. Karena disadari ataupun tidak, semakin banyak amanah yang kita emban dalam dunia ini, maka semakin banyak pula tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu. Makanya orang doakan babarengan, mudah-mudahan Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT kita dalam rangka melaksanakan tugasnya, langkah demi langkahnya Allah hitung sebagai amal ibadah. Amin. Dan juga kepemimpinannya berhasil di segala komponen maupun di segala bidang. Laksana kepemimpinannya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga tidak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi Hempak Merbayaksa, kumpul na patempatan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus mieling haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, langkah demi langkah kaki yang kita langkahkan ke tempat ini, setiap langkahnya Allah hitung sebagai amal ibadah. Amin. Duduk kita Allah nilai ibadah. Amin. Penglihatan kita, pendengaran kita, napas kita pada malam hari ini disaksikan dengan malaikat Allah, kabeh dihitung ku Allah sebagai amal ibadah. Amin. Bahkan panjang harapan ya Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi satu ciri, menjadi satu wasilah orang kabehan rek ditendang dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Orang doakan tukang sound system nage asup ka surga. Amin. Sebab jarang di mana-mana ge nu ngadoakeun tukang sound system, bener teu? Bener teu? Geus makana ku aing mah didoakeun eta tukang sound system mudah-mudahan asup ka surga. Amin. Ngan eta naon ngaranna sound systemna bawa ku sia engke urang muludan deung ke di ditu di surga. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita pada malam hari ini mungkin tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan, hanyalah panjatan puja yang menjadi penghias rasa, puji yang menjadi penghias hati kita sanjungkan kepada Zat Allah yang Maha Sejati Rabbul Izzati, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, dan diiringi dengan nikmat sehat wal afiyah. Dan alhamdulillah sabab wasilah nikmat sehat wal afiyah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana pada malam hari ini seluruh para kru panitia mengundang kita semua, tetangga jauh, tetangga dekat, para alimin ulama, aparatur pemerintah juga diundang, bahkan saya oge di Pandeglang Banten diundang jauh-jauh untuk datang ke tempat ini. Alhamdulillah diberi tugas cenah ka dieu kita ceramah. Ngan hapunten teh panitia, ceramah jeung pangajian mah jelas berbeda. Ari pangajian mah jeung ceramah beda. Ceramah mah ngaji resep, sebab resiko penceramah lamun teresep di mana-mana teu laku. Bener teu? Bener teu? Beda jeung pangajian. Ari pangajian mah rek resep, rek teresep, rukun salat can beres, bereskeun rukun salat ngaranna ge ngaji. Rukun wudu can beres, bereskeun rukun wudu ngaranna ge ngaji. Ieu mah ceramah, ceramah mah kudu resep, sebab resiko penceramah lamun teresep di mana-mana teu laku. Bener teu? Bener teu? Hot kayak di dia, ibu-ibu balik ke imahna, di mana nu ceramah di Pandeglang, kumaha rame, pan rame ku sia nu ditanyakeun, bener teu? Bener teu? Coba lamun kieu, di mana cenah nu ceramah di Pandeglang kok, kumaha resep, dia eta mah ngaji we sia cenah. Atuh piraku aing datang ka dieu endeu kieu, babus salati utawi iki bab iku tetap ing dalam mertalakeun salat. Wahiyalan utawi yang ngaran salat lugotan ing dalam mungguh logat addu'a iku doa, atau yang ceramah kitu mah moal menang berkat sia. Atau ya mah ngaji resep gitu, ngaji resep kunaon sebabna digaran ngaji resep,
Makana kulama eta nakripan ditaripan ku kula naon ari ngaran syiar teh mustamilun ala jami'il kul mencakup kepada keseluruhan sebab nu ngahadiran ceramah mah eta nu teu beuki ngaji ge hadir tah nu teu ngaji hadir nu teu salat hadir bahkan nu teu ka masjid ge dengan ceramah mah hadir bener tah beda jeung pengajian ari pengajian mah kajian 400 kakak cenah sa RT alah nu ngaran ngaji rutin paling ge 8an engge nyaho. Eta ge pemain lama 8 yang ngitung jeung tihang ngaran doang dong oh pengajian pamuda persatuan Karang Taruna cenah pengajian pamuda nu ngajina mah huisan di Pangdelaing mah geus mantak ieu ngaji resep di Pandeglang di ditu Bu nu ngaran ngaji rutin teh ibu-ibu na teh bapak-bapana beungeutna eta di teh parsa aing mah di dieu kumaha di dieu hoi di dieu kumaha di itu di Pandeglang anu ngaran pengajian rutin eta di mushola tadi masjid tadi majlis taklim beungeutna eta di teu parsaing mah di dieu kumaha di dieu sarua bae kajen teu ngomong ge koeng kacirian ditolak ngaji mah maka pecina ke para retot teh tuh ulah dihadakeun sakmat dia koeng teh mah kaciri bae si eta mah geus mantak imah ngaji resep pamuda kudu resep ibu-ibu kudu resep nu telok ngaji ge kudu resep ngaranna ge ceramah sebab ceramah mah mustamilun ala jami'il kul mencakup kepada keseluruhan nu telok ngaji hadir nu telok ka masjid hadir betul geus makana tapi panjang harapan ya Allah walaupun ieu ngaji resep ngaji hiburan ngajadikeun wasilah Allah turunkan taufik hidayah buat kita semuanya amin sekali lagi walaupun ieu ngaji resep ngaji hiburan mudah-mudahan ya Allah ini menjadi sabab wasilah Allah turunkan taufik hidayah buat kita semuanya amin ya Rabbal. Kenapa taufik hidayah selalu kita harapkan para hadirin semua jelema geus salat ngadoa hayang taufik hidayah betul jelema ngaji hayang taufik hidayah betul kunaon eta taufik hidayah kurang selalu diarep-arep selalu mengharapkan taufik hidayah kunaon sebabna karena ibadah tidak bisa diukur dengan postur tubuh walaupun ibarat kata otot kawat tulang besi awakna budak keneh jag-jag waringkas lempang berkilo-kilo kuat lempang bermil-mil kuat tapi kadang-kadang musola majlis taklim masjid na karacak imahna can pernah ning si eta mah aya di dunia kitu aya di dunia kitu aya ibadah itu tidak bisa diukur dengan postur tubuh Pak walaupun awakna budak keneh jag-jag waringkas otot kawat tulang besi lempang berkilo-kilo kuat lempang bermil-mil kuat ibu-ibu poe minggu subuh-subuh maraton bermil-mil kuat tapi kadang-kadang majlis taklim na karacak imahna can pernah ning si eta mah geus makana mudah-mudahan ya Allah dengan sababia wasilah perkumpulan kita pada malam hari ini Allah turunkan taufik hidayah buat kita semuanya amin ya Rabbal demi Allah dengan bimbingan taufik hidayah Allah awak kurang karasa hampang ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal salawat beserta salamnya semoga selalu dan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan rahmat beserta salamnya Allah limpahkan pula kepada para keluarganya amin dan juga kepada para sahabatnya amin umumnya muslimin muslimat dari masyrik sampai maghrib dari Sabang sampai Merauke wabil khusus kita semua yang berkumpul di tempat ini ya Allah mudah-mudahan Allah hujani kita dengan rahmat dan salamnya amin ya Allah ya Rabbal baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua di sini ada yang pakai baju hijau, ada yang pakai baju belang-belang nih kayak saya nih. Ya, Banser. Itu Ansor. Kenapa kita pada malam hari ini menslogankan NU para hadirin semua? Makanya hadis tadi riwayat Imam Tirmidzi mengatakan kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah kun ma'allah hiduplah kalian semua beserta Allah fa illam takun ma'allah jikalau kalian semua tidak mampu untuk mendekati Allah kun ma'aman kana ma'allah hiduplah beserta orang-orang yang dekat dengan Allah fa innahu yusiluka ilallah orang itu yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau kita ingin mendekati diri kita kepada Allah dengan ibadah kita, halah ibadah nage acak-acakan, betul. Hayang ngadeketkeun diri ke Allah dengan baca Quran, sebul sia baca Quran nage, benar. Hayang ngadeketkeun diri ke Allah ku sedekah, pelit sia sedekah nage, betul.
Tapi Kangjeng Nabi memberikan kita solusi. Kalau kita jauh dengan Allah, mendekati Allah tidak mampu, kun ma'aman kana ma'allah, hiduplah beserta orang-orang yang dekat dengan Allah, fa innahu yusiluka ila Allah. Nanti orang itu yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu. Pada malam hari ini kita gaungkan Nahdlatul Ulama. Siapa pencetusnya? Hasyim Asy'ari. Dia seorang wali Allah. Walaupun kita tidak mampu untuk mendekati Allah, nanti Hasyim Asy'ari yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya awas, asup NU mah ulah sok macam-macam. Nges niatan udah ngakhidmah ke ulama. Amin. Amin. Ingat sekali lagi, Bansar, masuk NU itu jangan punya niat macam-macam. Pengen diakui ulama, udah itu aja, udah cukup, betul. Karena tadi kun ma'allah, hiduplah kalian semua beserta Allah. Fa ilam takun ma'allah, jikalau kita tidak mampu untuk mendekati Allah, hayang dekat ke Allah ku ibadah, bohong. Jauh keneh orang mah, benar tak? Benar tak? Contoh ya. Aya orang jonggol, orang kampung Menan, maling kotok. Begitu maling kotok dibawa ke polsek. Ngan eta begitu dibawa ke polsek nuantar kena jenderal, cek jenderal iya titip ya Pak Kapolsek, iya mah tetangga saya, kira-kira eta nu di Kapolsek daek moal ngagebugan eta, daek moal ngagebugan. Kenapa sebabnya? Karena yang mengantarkannya jenderal, orang yang disegani oleh Kapolsek. Betul, betul. Dia kena pidana, betul, karena dia mencuri, betul gak? Betul gak? Tapi berhubung orang yang mengantarkannya adalah orang yang disegani oleh Kapolsek, maka hukuman itu walaupun dia kena pidana, polisi tidak akan mampu untuk memukulnya. Betul. Begitu juga dengan kita para hadirin semua. Kita ini berlumuran dosa, betul. Kita ini banyak maksiat, betul. Tapi mudah-mudahan dengan melalui Hasyim Asy'ari, dengan thariqah Nahdiyah, Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan kita semua nanti Hasyim Asy'ari dan Syekh Nawawi Tanara yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, fa innahu yusiluka ilallah. Orang itu nanti yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Pak anu ngomong kiai dek naon asup NU. Kiai mah geus gede teu kudu asup NU. Cek aing teh kieu, aing mah asup NU karena guru aing orang NU kabeh. Betul gak? Orang kitab yang saya kaji juga kitab NU. Nihayatul Zian karangan siapa? Karangan Syekh Nawawi Tanara. Tafsir Munir karangan siapa? Karangan Syekh Nawawi Tanara. Masya Allah, Hasyim Asy'ari punya guru Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan punya guru Syekh Nawawi Tanara. Makanya para hadirin semua tadi, mudah-mudahan yang berkumpul di tempat ini kita semua diakui santri Syekh Nawawi semuanya. Amin. Fa innahu yusiluka ilallah. Syekh Nawawi nanti yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thariqah Nahdiyah ini para hadirin semua, ini sesuai dengan riwayat Nabi. Coba tolong diperhatikan. Makanya ayat tadi saya mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh apapun, motivasi apapun ada dalam diri Rasulullah, betul gak? Mau jadi ulama, contoh Rasulullah, betul. Jadi pemerintah, contoh Rasulullah, betul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu semuanya ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi. Dengerin, pada suatu hari sewaktu Rasulullah sudah meninggal dunia, datanglah Abu Bakar kepada Ibu Aisyah. Apa kata Abu Bakar? Wahai Aisyah, anakku ummul mukminin, apa yang luar biasa yang dilakukan oleh suamimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Siti Aisyah? Wahai ayahku Khalifah, tidak ada yang tidak luar biasa apa yang dilakukan oleh suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kelakuan suamiku Rasulullah adalah semuanya luar biasa. Tidak ada yang tidak luar biasa. Bahkan suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi, sore dia selalu menyempatkan dirinya untuk pergi ke pasar. Pagi sok lempang kapas. Pagi sok lempang kapas. Untuk apa dia berangkat ke pasar? Suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pasar itu ada seorang kakek-kakek Yahudi tua, buta. Udah tua, buta, sunguta, bawel. Geus mah bawel, kolot, goreng, hirup deh. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi selalu mendatangi pasar untuk menyantuni si kakek yang buta tadi. Udah kakek buta, mulutnya bawel. Bahkan tiap hari dia menghujat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar Siddiq penasaran, hadirin semua. Lempang ke pasar Abu Bakar teh,
Begitu lempang ke pasar teu hese dengan jelema bawel mah, bener teu? Bener teu? Teu hese. Begitu datang para hadirin sadayana, bener. Eta jelema bawel tadi buta ada di pojok-pojok pasar. Setiap ada orang lewat apa? Itu mulut kotor yang selalu keluar dari mulutnya. Apa dia kata? Setiap ada yang keluar, "Hei, awas, ulah deket-deket jeung Muhammad. Jangan dekati Muhammad. Kalau kau mendengar omongan Muhammad, kau akan terayu dan kau akan masuk dengan agamanya. Ulah deketan Muhammad. Aku benci dengan Muhammad." Diperhatikan beku Abu Bakar. Iya nusuk disantuni ku Rasulullah. Andai kata saya bisa melihat, akulah pertama yang akan membunuh Muhammad. Inilah karena si buta para hadirin semua. Tapi anehnya Kangjeng Nabi, orang ini setiap hari menghujat Rasulullah. Tapi setiap hari juga Kangjeng Nabi menyantuni orang ini para hadirin semua. Subhanallah, inilah akhlak yang kita tiru para hadirin semua. Betul? Betul. Begitu Abu Bakar jongkok, si buta itu paham. Wahai sahabatku, kamu datang, kamu datang. Tapi menurut penciumanku ini bukan orang yang biasa katanya. Ini bukan orang biasa. Abu Bakar cicing baik. Abu Bakar diam aja. Pertama disuapin. Abu Bakar 1 kali, 2 kali. Si kakak ini berkata, aku yakin ini bukan orang yang biasa menyantuniku. Ini bukan orang yang biasa menyuapiku. Emang kenapa? Sahabatku yang biasa menyuapiku setiap pagi, setiap sore, bila mana makanan itu keras, dia haluskan dengan tangannya yang mulia. Dia suapi aku dengan lembut. Itulah sahabatku. Aku yakin kamu bukan orang yang seperti biasa. Terus cek Abu Bakar, bagaimana menurut kamu tentang Muhammad? Apa dia kata? Aku benci Muhammad. Ya Allah, geus mah goreng patut kakek-kakek hirup bawel dihirupna. Sungguh tak kotor hadirin sadayana. Ya Allah, si kakak ini selalu disantuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang kakek buta dari agama Yahudi, hadirin semua. Tapi Kangjeng Nabi setiap pagi menyantuni orang ini. Walaupun keluar dari mulutnya kata-kata kotor, keluar dari mulutnya kata-kata hujatan tentang Nabi, tapi Kangjeng Nabi Muhammad tidak lekang semua itu. Apa yang dia perlukan, Kangjeng Nabi selalu menyantuni. Inilah hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Cerita ini hadirin semua, cerita ini memberikan 3 pelajaran. Yang pertama, ukhuwah basariyah, betul gak? Betul gak? Kalau sudah berbicara ukhuwah basariyah, sifat kemanusiaan, Nabi tidak pandang agama, betul? Nabi tidak pandang suku, betul? Siapapun dia, agama Yahudi kah dia, Kristen kah dia, kafir kah dia, kalau sudah berbicara basariyah, dia perlu pertolongan. Kangjeng Nabi selalu menyantuni. Inilah yang diajarkan orang NU para hadirin semua, betul? Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Karena dia juga orang Madinah, satu tanah air. Kalau berbicara tanah air, ternyata Kangjeng Nabi tidak lagi berbicara suku, tidak lagi berbicara agama, tidak lagi berbicara ras mana. Kalau dia membutuhkan pertolongan, inilah sifat Kangjeng Nabi. Karena ukhuwah wataniyah, Rasulullah menyantuni dia. Kenapa sebabnya? Karena dia satu tanah air dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Inilah yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Betul? Betul? Makanya ulah aneh, bisa kayak Banser ngajaga gereja ulahan. Lihat saudara kita hadirin semua yang ada di Bali, saudara kita yang ada di Papua. Kalau hari-hari besar Islam, mereka sholat id yang mengamankan siapa? Pecalang-pecalang Hindu mengamankan saudara kita umat Islam yang ada di Bali. Betul? Betul. Lihat di Papua, di Kalimantan, kalau ada hari-hari besar Islam, siapa yang mengamankan saudara kita yang ada di Kalimantan? Dialah orang-orang Dayak, suku-suku Dayak yang mengamankan saudara kita. Betul? Betul. Itu konteksnya adalah kestabilan negara. Banser ngajaga gereja bukan litak minil kupri, tapi litak minil baldah, untuk mengamankan negara. Hukum mengamankan negara, dalam na kitab wajib dia hukumna. Betul? Tak gitu. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak dengerin. Di Banten Girang ada kelenteng. Sekali lagi, di Banten Girang ada kelenteng. Begitu saya baca dalam buku Babat Jawa hadirin semua, ternyata kelenteng lebih tua daripada Banten hadirin semua. Berarti ini kelenteng pernah hidup di masa Kesultanan Hasanuddin. Seorang Sultan Hasanuddin, dia wali Allah, betul? Dia ulama Allah, betul? Bahkan dia raja memegang tampuk kekuasaan secara real. Andai kata Sultan Hasanuddin hendak ngancurkan kelenteng secara real dengan karomah kewaliannya, dengan kerajaannya, kira-kira mampu tante? Ayo, mampu apa tidak?
Kenapa tidak? Sampai sekarang juga masih ada, bahkan masih aktif hadirin semua. Inilah kultur Indonesia para hadirin semua. Betul? Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum jauh-jauh hari dari tokoh NKRI, Buddha, Hindu, Katolik merumuskan undang-undang penistaan agama, Quran sudah lebih dulu. Apa kata Allah? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian semua mengolok-olok orang-orang yang tidak menyembah Allah. Bila mana kau olok-olok mereka, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu kita olok-olok, jawab nahi kaharep, paya subbullah, maka mereka akan kembali mengolok-olok kita para hadirin semua. Ternyata undang-undang penistaan agama 1400 tahun yang lalu sudah ada dalam Al-Quran. Betul? Betul? Makanya orang Indonesia jangan sampai terprovokasi. Betul? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hebatnya Indonesia hadirin. Sekarang saya tanya hadirin, Arab Saudi bahasa apa? Arab. Irak bahasa apa? Iran bahasa apa? Maroko bahasa apa? Yaman bahasa apa? Semuanya bahasa Arab. Agama didominasi oleh Islam. Betul? Mereka satu agama, mereka satu bahasa, tapi di sana kenapa banyak negara? Betul? Tapi lihat Indonesia, perbedaan agama ada di Indonesia, perbedaan suku ada di Indonesia, perbedaan ras ada di Indonesia. Allah bejana suku Sunda perang dengan suku Jawa. Betul? Allah bejana suku Jawa memerangi suku Minang. Betul? Inilah Indonesia para hadirin semua. Lihat Timur Tengah hadirin, semuanya bahasa Arab. Irak bahasa Arab, Iran bahasa Arab, Riyadh bahasa Arab, Arab Saudi juga bahasa Arab, Yaman bahasa Arab, Mesir bahasa Arab, Yordania bahasa Arab. Agama didominasi oleh Islam, satu agama, satu bahasa, tapi mereka berpecah belah. Di sana banyak negara kecil-kecil berpecah belah. Betul? Tapi lihat Indonesia, saya tanya, banyak ras ada di mana? Indonesia. Ada suku di mana banyaknya? Di Indonesia. Terus pulau ada di mana? Agama ada di mana? Ternyata banyak agama ada di Indonesia, tapi hebatnya Indonesia, walaupun banyak suku, banyak pulau, banyak bahasa, banyak ras, masalah sensitif, banyak agama, tapi Indonesia masih bisa bersatu dalam naungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indo. Inilah ajaran NU para hadirin semua. Betul? Betul? Kita makanya dengekan ya, bisik anu protes kayak protes lagi ceramah. Ustaz, saya pernah menemukan dalam kitab Tasri Al-Jinai juz kedua halaman 601. Ya, kalimahna dengekan. Wa ma'a annal adalah syartun min surutil imamah illa annar ra'yar raji fi madahibil arba'ah huwa tahrimul khuruj alal imamil fasikil fajir walau kalal khuruj lil amri bil ma'ruf. Itu kartita dengarkan. Wa ma'a annal adalah, sesungguhnya keadilan itu syartun min surutil imamah, menjadi syarat untuk menjadi pemimpin. Illa annar ra'yar rajih, hanya saja ada pendapat yang unggul fi madahibil arba'ah, dalam kalangan madhab yang 4, mencakup kepada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Wa madhabi syi'ati Zaidiyah, madhab syiah Zaidiyah akur ya pelbah dia maya. Nah kitab eta ayat-ayat kalimah wa madhabi syi'ati Zaidiyah akur masalah kepemerintahan mah. Naon eta pendapat madhab hadirin? Huwa tahrimul khuruj, haram hukumnya keluar atau berbuat makar kepada siapa? Alal imamil fasikil fajir, kepada pemerintah walaupun pemerintah itu fasik dan curang hadirin semua. Walau kanal khuruj, walaupun berbuat makarnya dengan dalih lil amri bil ma'ruf, saya melawan pemerintah misalkan hanya karena amr bil ma'ruf, haram. Ini pendapat madhab para hadirin semua. Lamun deuk kitu bae madhab nu mana kudu anu dipake. Betul? Betul? Tak kitu dengekeun. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Pak, dalam buku dunia tidak ada satupun Islam disiarkan di dunia ini kalau tidak dengan peperangan. Tapi lihat di Indonesia para hadirin semua, begitu Wali Songo datang katanya Pak ke Jawa, dengarkan supaya sejarah. Di Jawa itu ada 3 suku yang terkenal Pak. Yang pertama suku Siwa, suku Brahma, dan suku Sudra. Sekali deui, waktu itu Wali Songo Pak datang ke Jawa, di Jawa itu bersuku-suku Pak. Ada suku Siwa, ada suku Brahma,
yang terakhir ada suku Sudra. Suku Sudra ini adalah suku yang sangat hina, bahkan diperbudak oleh mereka sehingga mereka hanya jadi abdi dalam. Para hadirin semua, bukan hanya masalah kelakuan, ngomong nage kudu beda. Suku Sudra mah lamun orang berdarah biru Brahma dan suku Siwa ngomong nage bari kieu cenah ge, bari tulak cangkeng bari kieu, bari ngomong kieu ingsun. Tapi lamun suku Sudra kudu bari kieu kaulo. Wali Songo datang ke Jawa, lihat orang itu berkasta-kasta. Wali Songo tidak serta-merta latah dalil, henteu ngomongkeun kieu inna akramakum indallahi atqakum, henteu. Teu waka kitu. Eta Wali Songo hadirin sadayana, eta Wali Songo hadirin semua cenah ge ngarang fikih Jawa. Ngarang fikih Jawa, usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin. Di manaan kumana Jawa? Niat ingsun ing salat dohor 4 rakaat. Hanya ada kata ingsun, berbondong-bondong suku Sudra asup Islam. Hadirin semua, inilah hebatnya Wali Songo. Para hadirin semua, tidak ada bejana di urang aya perang agama. Betul? Betul? Tak iya ajaran NU. Coba lamun kieu ngadulun kitu takbir Allahu Akbar ajurkeun wah tu moal anu Islam nu kitu moal anu Islam. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Syekh Nawawi dina kitab Nihayatuz Zain aya bahasa kieu kupingkeun dia, at-tasadduq anil mayyit biwajhin syar'iyyin matlubun la yutaqayyadu fi sab'ati ayyam au aqalla au aktsara wa yutaqayyadu fil ayyam minal awaidi faqat. Ieu cek Syekh Nawawi dengekeun. At-tasadduq anil mayyit, sedekah kepada mayit biwajhin syar'iyyin, dengan wajah hukum syara itu diperintah. La yutaqayyadu fi sab'ati ayyam, eta tahlil teu kudu 7 poe bae cenah ge. Au aksaro neuk loba satahunan tahlil bae mangga. Au aqalla rek saeutik bae teu boga duit mangga cek Syekh Nawawi. Wa yutaqayyadu fil ayyam, yang menjadi pembatas hari-hari hijina, tiluna, 7na, 40, ngatus cek Syekh Nawawi minal awaidi pakok, itu hanya sebatas budaya saja. Parentah sedekah nama geus aya ti ditu, ngan cara ngaluarkeun sedekah nama dibungkus ku budai. Dibungkus ku budai. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya awas, sekali lagi Islam disiarkan di Indonesia tanpa ada peperangan, Pak. Inilah hebatnya ulama-ulama kita hadirin. Baheula eta di ditu di Jawa, orang Hindu lamun aya nu paeh di tanggal hiji manggil ruh. Ieu sejarah. Eta ruh dipanggil, Bu. Sampai ka 3na, sampai ka 7na, sampai ka 40 poe, sampai ka 100 poe itu ruh di semuanya dipanggil. Budaya ini tidak dihilangkan oleh Wali Songo, tapi diganti kontennya. Contoh yang real. Ieu gelas aya cikiihan, aya nejisan. Apakah harus kita buang dengan gelasnya atau dipijen nejisna cokot gelasna dikumbah? Mending mana? Mungkin lebih bijak diambil gelasnya, dicuci gelasnya. Inilah hebatnya Wali Songo. Makanya cek kaidah mimbabil wasail hukmul maqasid, budaya dijadikan sebagai infrastruktur untuk dakwah. Betul? Betul? Tak itu eta ngaranna Indonesia. Coba lamun kieu Islam dia Islam dia teu Islam takbir Allahu Akbar moal anu Islam moal. Terus makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita bangga menjadi NU. Amin. Amin. Ya Rabbal. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pokok permasalahan hadirin semua. Kita itu mau dekat dengan Allah dengan ibadah jauh hadirin. Karena disadari ataupun tidak, Pak, kita itu bakal paeh, bener tak? Bener tak? Duka bapak-bapak nu ti heula aing nu pandeuri. Duka aing nu pandeuri, ibu-ibu nu ti heula. Urang kabeh ge bakal Pak. Heuy, kompak bakal Pak. Bakal paeh duka ibu-ibu nu ti heula aing nu pandeuri, duka bapak-bapak nu ti heula aing nu pandeuri. Ih. Kabeh ge bakal Pak. Paeh. Tapi awas, kita itu beda dengan hewan, Pak. Kita itu hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Sekali lagi, hidup untuk bukan hidup untuk mati. Hidup untuk mati hanya berlaku buat hewan, Pak. Kebo paeh beres urusan ke Allah, betul gak? Kambing mati beres urusan kepada Allah, betul gak? Ayam mati beres urusan kepada Allah. Tapi orang jonggol begitu paeh, ternyata ada kehidupan yang kedua. Aing dek nanya beres can urusan ke Allah. Jawab ku sia tah.
Ayo. Hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Kebo mati beres urusan kepada Allah, betul? Ayam mati beres urusan kepada Allah, betul? Kambing mati beres urusan kepada Allah. Tapi kita sebagai manusia, begitu kita mati, ternyata ada kehidupan yang kedua. Bereskan urusan ke Allah. Jawab. Bereskan urusan ke Allah. Hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati, para hadirin semua. Makanya sekali lagi, kita itu sebagai manusia hidup untuk hidup. Makanya jangan katakan orang yang sudah meninggal dunia itu, hadirin semua, itu sudah putus hubungan dengan kita. Belum, hadirin. Can putus sampai kakuari, hadirin semua. Ngan kuari masuk macam-macam, Pak. Aya jelma nu ngaharamkeun jarah, aya. Nu ngaharamkeun tahlil, aya. Segala macam. Komo tadi daerah dia lah ya. Ngebuat jasa di dia ya. Bener aing lamun aya ka dieu dicabok ti heula ku aing. Dengekeun ngalap barokah. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dia Isra Mi'raj, Kangjeng Nabi mampir di mana? Di tanah Thayyibah. Dari tanah Thayyibah Kangjeng Nabi mampir di mana? Di Sajaratu Musa. Mari kita berpikir, ayo, berpikir. Sajaratu Musa, naon sih kemuliaan tatangkalan? Apa sih kemuliaan pepohonan? Hanya saja pepohonan itu pernah disandari oleh Nabi Musa, wali Allah. Ternyata petilasan orang-orang soleh Kangjeng Nabi datangi. Apalagi kalau bukan mengambil berkah, betul gak? Betul gak? Sekali deui, begitu Kangjeng Nabi mampir di tanah di Sajaratu Musa, ayo kita berpikir secara logik. Apa sih kemuliaan pepohonan? Mungkin di Madian pada waktu itu loba eta tatangkalan. Tapi kenapa Kangjeng Nabi hanya berhenti di situ, hadirin semua? Begitu ditelisik oleh sejarah, ternyata pepohonan ini pernah disandari oleh Nabi Musa. Kangjeng Nabi datangin, bukan hanya mendatangi, bahkan Kangjeng Nabi sholat 2 rakaat. Cek Jibril kumaha, ya Muhammad inzil pasolli rakaat. Wahai Muhammad, turun heula di dieu, pasolli rakaat, sholat heula 2 rakaat. Kangjeng Nabi sholat 2 rakaat. Begitu Kangjeng Nabi naik kana buruk, ditanya di Jibril, atadri aina shallaita? Muhammad, tahu enggak tadi kamu sholat di mana? La adri, aku tidak tahu. Oh, shallaita bi sajarati Musa, kau sholat di pohon Nabi Musa. Hanya pepohonan. Kangjeng Nabi sholat 2 rakaat. Datang lagi kemana? Ku Gunung Turisinina. Itu pun petilasan juga. Betul gak? Tempat orang-orang soleh didatangi oleh Nabi. Betul gak? Dari Gunung Turisinina kemana? Ke Baitul Lahmin. Itu pun petilasan juga. Tempat kelahiran Nabi Isa. Ternyata Kangjeng Nabi mendatangi tempat petilasan orang-orang soleh, para hadirin semua. Makanya orang tua kita ngajarin tuh datangin Banten. Betul gak? Keliling Wali Songo. Betul gak? Kenapa? Karena konteksnya tadi, kun ma'allah. Hiduplah kalian semua beserta Allah. Fa ilam takun ma'allah, jika kalian semua tidak mampu untuk mendekati Allah, kun ma'aman kana ma'allah. Hiduplah beserta orang-orang yang dekat dengan Allah. Dekati para wali-wali Allah, maka para wali itulah yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu. Nih, Bu, malam hari ini ya, malam hari ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dan sekaligus haul Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka saya yakin hadirin semua, apa kata Nabi? Man warroho mu'minan paka'annama ahyahu. Barang siapa yang berbicara tentang tarikh, biografis, kisah hidup orang-orang yang beriman, paka'annama ahyahu, laksana dia menghidupkan kembali orang itu. Berarti malam hari ini kita semua menghidupkan 2 tokoh, Nabi Muhammad dan Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Amin. Waman qaraat tarikhahu, dibaca tarikhnya, dibaca biografisnya, dibaca manakibnya, pakaan nama zarahu, laksana kita berkunjung bersilaturahmi dengan orang itu. Berarti kumpulnya kita di tempat ini hakikatna orang kabehan keur silaturahmi jeung Kangjeng Nabi. Yang kedua, orang keur bersilaturahmi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati, para hadirin semua. Makanya ulah aya bahasa orang teges naon ngaranna geus putus jeung ahli maut. Kakek kita yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Pak, saya pernah melihat keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub di halaman terakhir, bahasa nakia kupingkeun, inna arwahal mu'minin, sesungguhnya ruhnya orang-orang yang beriman, ya'tuna ila sama'id dunya fi kulli lailatin, mereka mendatangi langit dunia setiap malam. Wa yaqifuna bihadai buyutihim, mereka berdiri bertepatan dengan rumahnya. Eta kolot urang lamun imahna di dieu horeng nangtungna di dieu di luhur langit. Iya. Wa yaqifuna bihadai buyutihim, mereka berdiri bertepatan dengan rumahnya.
kieu benangtung wa yunadi fi kulli lailatin alfa marrah bisautin hazinin, mereka memanggil semalam 1000 kali dengan suara yang lirih. Apa dia kata? Ya ahli, wahai ahli-ahliku, ya waladi, wahai anak-anakku, wa akribai, wahai karabat-karabatku, ya man labisu siabana, wahai yang mewarisi bajuku, wa ya man sakanu buyutana, hei anu nyicingan imah aing. Hayo sia nu nyicingan imah kolot ditanyakeun sia. Wa yaman sakanu buyutana, hei yang mendiami rumahku, katanya waqtasamu amwalana, wahai yang membagi-bagikan hartaku, hal minkum min ahadin yadkuruna, masih ingatkah kalian kepadaku? Ternyata harta ditanyain hadirin, betul? Betul. Rumah ditanyain, betul? Sekali lagi Bu, perhatiin. Inna arwahal mu'minin, sesungguhnya ruhnya orang-orang yang beriman, ya'tuna ila sama'id dunya fi kulli lailatin, mereka mendatangi langit dunia setiap malam, wa yaqifuna bi hadai buyutihim, mereka berdiri bertepatan dengan rumahnya, kieu bae. Wa yunadi fi kulli lailatin alfa marrah, mereka memanggil 1000 kali semalam, bi sautin hazinin, dengan suara yang lirih. Apa dia kata? Ya ahli, wahai ahli-ahliku, ya waladi, wahai anak-anakku, wa akribai, wahai karabat-karabatku, wa ya man sakanu buyutana, wahai yang mendiami rumahku, walabisu siabana, yang mewarisi baju-bajuku, waqtasamu amwalana, yang membagi-bagikan hartaku, hal minkum min ahadin yadkuruna, masih ingatkah kalian kepadaku? Harta ditanyain Pak, harta ditanya. Makanya dina kitab Fathul Muin aya bahasa kieu, kupingkeun dina Fathul Muin aya bahasa kieu, tajibu an mayyitin inabatun, wajib hukumnya kepada mayit inabah, menggantikan. Apa yang digantikan? Alaihi nusukun, ibadah hajina, di mana mintir katihi, dari harta peninggalannya. Eta badal haji dia orang wajib, dia tina pakaya kolot eta. Jak kituna Fathul Muin deulean ge. Tajibu an mayitin inabatun, wajib hukumnya kepada mayit inabah, menggantikan. Apa yang digantikan? Alaihi nusukun, ibadah hajinya. Dari mana? Mintir kati, dari harta peninggalannya. Bahkan dina pada wajibna kama tuqdo alaihi duyunuhu, lir seperti mayaran hutangna. Mafhum mukhalafahna berarti haram urang ngawaris pakaya kolot lamun eta kolot can haji jeung masih boga hutang keneh. Ih lamun boga anak bodoh, dengekeun, boga anak bod ngajual tanah 200 juta, aing dek nanya meuli Avanza heula teh ngabadalkeun haji heula. Hei, boga anak bodoh ngajual tanah 200 juta, aing dek nanya kira-kira meuli Avanza heula teh dek ngabadalkeun haji heula jang kolot. Beuh, meuli Avanza cenah ge. Beuh, meuli Avanza, jalan-jalan ka Pandeglang mawa apan? Weuy, ka Jakarta mawa apan? Woi, ulin ka ditu mana ka Cileungsi mawa apan? Ka Bandung mawa apan? Tabrakan mod. Makana eta lain cenah lain beja. Tadi Pandeglang, tadi Serang, tadi Tangerang, tadi Bogor, rata-rata di mana-mana lamun jelema rosa teuing ngajual pakaya kolot, pakai usaha, rata dia pakaya beak usaha ambruk dari mana-mana ge. Betul gak? Betul gak? Atuh kawalat jeung dia mah. Awas sekali deui. Dengekeun. Na Fathul Muin burak deulehan bae na Fathul na paraun teh ge deulekeun ge. Tah sakali deui, tajibu an mayyitin inabatun. Wajib hukumnya kepada mayit inabah digantikan. Apa yang digantikan? Alaihi nusukun, ibadah hajina. Di mana? Mintir katihi, dari harta peninggalannya. Enggeus mah tajibu kaharep make kama. Kama tuqdo alaihi duyunuhu, berarti min siagil mu'tamad gitu, berarti wajib eta ngabadalkeun haji ka kolot lamun aya pakaian nama. Makana aing dek nanya tadi tia, lamun orang boga anak bodoh ngajual tanah 200 juta, kira-kira eta meuli Avanza heula eta badal haji heula. Hei, boga anak budak bodoh ngajual tanah kolot 200 juta, Avanza heula tah apa badal haji heula? Tuh Avanza cenah ge ku yai. Pan budak cenah ge. Heh bener, makana dina Fathul Muin pan bahasana kitu, kaharepna tuh palaolam takun tirkatun. Kumaha lamun eueuh tirkahna, kumaha lamun eueuh pakaiana, lah jak kolot aing mah paehna ge teu moal nanaon.
Jawabna ta sunnah liwarisihi ta. Lamun teu moal pakaya mah hukumna anakna sunnah ngabadalkeun haji palawa lam takun tirkatun sunnah liwarisihi. Kan gitu. Bila mana etap kolot orang paeh teu moal pakaya maka disunnahkan kepada ahli warisnya untuk membadalkan haji. Berarti lamun aya mah wajib. Makanya di mana-mana tadi Bogor tadi Pandeglang rata-rata lamun jelema loba teu ngajual pakaya kolot pakai usaha, rata-rata pakaya beak usaha oh gitu. Bener tuh Pak? Rata gitu. Atau kawalat jeung dia mau kolot. Gitu. Geus makana sakaya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup untuk hidup bukan hidup untuk mati. Cuman awas hadirin semua, apa kata Imam Ghazali? Tuba liman mata walam tamut hasanatuhu. Alangkah berbahagianya bagi manusia yang meninggal dunia tapi kebaikannya tidak ikut meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, hartanya manfaat banyak nempel di masjid. Alhamdulillah. Begitu dia meninggal dunia, ilmunya manfaat. Alhamdulillah. Sultan Hasanuddin Banten dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jakarta, Bogor datang ziarah ku Sultan Hasanuddin. Betul? Betul? Ti Sultan Hasanuddin ke mana? Ke Abuya Dimyati Cidahu. Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura datang ke makomnya. Betul? Tirinya ke mana? Ke Syekh Mansur Cikaduan, Syekh Asnawi kaditu. Ziarah Jawa Timur, Jawa Tengah datang ke makomnya. Hei, urang ya. Kabehan. Jangankan Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jakarta, anak sia ingat moal karena kuburan sia terjaga. Ayo jawab. Atuh Sultan Hasanuddin Banten semercik keberkahannya diharapkan Jawa Timur, Jawa Tengah datang ke makomnya. Betul? Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jakarta datang ke makomnya. Betul? Semercik keberkahannya, kebaikannya dikenang para hadirin semua. Ya orang kabehan ya, orang kabehan. Jangankan Jawa Timur, Jawa Tengah, anak sia ingat moal karena kuburan sia. Jawab. Makanya tuba liman mata walam tamut hasanatuhu. Alangkah berbahagianya bagi manusia yang meninggal dunia tapi kebaikannya tidak ikut meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, hartana manfaat banyak nempel di mushola, di majlis taklim. Alhamdulillah. 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 Apa yang kita punya? Mobil. Apa yang kita punya? Uang, deposit bank ratusan juta, miliaran juta. Apa yang kita punya? Pangkat. Hei, ingat, itu bukan harta kita. Itu amanah Allah. Duka eta heula anu beak atau harta orang anu duka eta heula anu beak atau orang heula anu paeh. Harta nu mana? Eta bemer anu nempel di mushola. Betul? Betul? Harta kita itu yang telah dikorbankan di jalan Allah. Ngan sakitu yang kita punya mobil, uang, harta di mana-mana, bro dipantau ngalah di tengah imah, uang kita di deposit bank ratusan juta, bahkan mungkin miliaran juta. Ingat, itu bukan harta kita, itu amanah Allah. Duka eta heula anu beak atau orang heula anu paeh. Harta anu mana? Anu pake urunan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngan sakitu hartana ge urang mah. Betul apa betul? Betul apa betul? Tuba liman mata walam tamut hasanatuhu. Alangkah berbahagianya bagi manusia yang meninggal dunia tapi kebaikannya tidak ikut meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, hartanya manfaat, anaknya manfaat. Amin. Amin. Makanya mudah-mudahan anak-anak yang dititipkan di Abah Dim, yang sekarang lagi ngaji di Abah Dim, mudah-mudahan ini menjadi wasilah zukhran simpanan kita untuk pulang nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Hei Bu, kiai mah kiai kia. Misalkan Pak, kiai anaknya daregel. Misalkan iya mah, anaknya terjadi kiai. Anaknya gagal, tapi berapa ratus santrinya yang memanfaatkan ilmunya. Betul? Berapa banyak ulama yang dikirimi oleh santrinya tiap hari. Betul? Kiai banyak yang ngirimin, anaknya enggak, tapi santrinya ngirimin ilmunya. Betul? Arisia dek sanu ngiriman jurig. Atuh kiai lain siapa anak teu beuki kana ngaji. Kana sodakoh pelit, dek sanu ngiriman dek sa jurig. Atuh. Geus makana minimal urang bodoh, anak urang mah ulah bodoh. Insya tuba liman mata walam tamut hasanatuhu. Alangkah berbahagianya bagi manusia yang meninggal dunia tapi kebaikannya tidak ikut meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, hartanya manfaat. Amin. Begitu meninggal dunia, tenaganya juga manfaat. Amin. Baheula ngaduk teh saya tadi masjid. Alhamdulillah, tanagana manfaat. Begitu meninggal dunia, pangkatnya manfaat. Pak Lurah ngeretangan proposal cair
masjid beres, alhamdulillah. Hartanya manfaat, anaknya manfaat, tenaganya manfaat, pangkatnya manfaat. Begitu Pak Lurah tanda tangan proposal cair, majelis taklim abah dimberes ku Bapak Lurah, alhamdulillah. Tuba liman mata walam tamut hasanatuhu. Alangkah berbahagianya bagi manusia tapi kebaikannya tidak ikut meninggal dunia. Dia mati tapi kebaikannya selalu hidup. Amin. Yang terakhir, wa wailun liman mata walam tamut sayyi'atuhu. Alangkah celakanya bagi manusia begitu dia meninggal dunia tapi kejelekannya tidak ikut meninggal dunia. Maksiatnya tidak ikut meninggal dunia para hadirin semua. Begitu dia meninggal dunia, banyak orang yang maksiat karena dirinya para hadirin semua. Makanya mudah-mudahan mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah jadikan kita orang yang manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, geus budak ngaji mah sajam ge cukup. Alhamdulillah. Atuh geus sajam ge cukup ngaji mah, nu penting mah ka hati. Tapi eta ka harti tadi ka harti. Atuh geus ngaji mah geus ka harti mah eureun. Iya. Makanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat semuanya. Amin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang daripada kebodohan saya. Sebelum saya terakhir mengucapkan salam, urang ngadoa heula nya. Urang ngadoa heula aminan bunya. Sebab cek ulama 40 berdoa kita mampu membuka pintu langit. Wali kutub cukup 1 orang, Pak. Pintu langit terbuka. Urang mah kudu 40 cenah ge. Urang mah doang nu demo. Doang nu demo. Geus pokona masalah hidup aminan geus ku dia. Geus doa nama kumaha aing. Atuh pan demo ge kitu cai hidup-hidupnya. Heeh. Cek juru kamna teh dihareup. Hidup. Heuh kan kitu dia kabeh ge. Ih, dia kabeh ge moal nyaho urusan, bener teu? Bener teu? Nu nyaho urusanna nu juru kamna engke, bener teu? Heeh, geus aminan bae ya. Mudah-mudahan urang kabehan ieu urang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Aminan punya? Aminan. Allahumma salli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatin ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. Subhanallah rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin wal ismata min kulli dzambin la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Jangan tinggalkan kami di tempat ini ya Allah kecuali kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajta. Tiada kebingungan kami menghadapi kehidupan kecuali berikan kami jalan keluar ya Allah. Amin. Wala maradon illa syafaitah. Tiada sakit yang melanda badan kami kecuali berikan kami kesembuhan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tiada aib dan celak yang kami lakukan ya Allah. Di saat orang lain tidak tahu kami maksiat ya Allah, tolong tutuplah seluruh aib dan celak kami ya Allah. Wala maradon illa syafaitah. Wala aiban illa satartah ya Allah. Wala jahlan illa alamtah. Tiada kebodohan yang kami punya ya Allah kecuali berikan kami ilmu pengetahuan ya Allah. Wala ilman illa anfa'tah. Tiada ilmu yang kau anugerahkan kepada kami ya Allah kecuali manfaatkan ilmu kami ya Allah. Wala rizqan illa baroktah. Tiada rizki yang kau anugerahkan kepada kami kecuali berkahi rizki kami ya Allah. Wala maksudan wa muridan illa hasaltah. Tiada maksud dan tujuan yang kami cita-citakan selama ini ya Allah kecuali hasilkan maksud kami ya Allah. Bi hurmati nabiyyina Muhammad wa bi barakati auliyaika ya Allah, qutbin nujaba wa qutbin nuqaba wa qutbil abdal wa qutbil akhyar wa qutbil autad wa qutbil afrad wa khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nas'aluka ya Allah min barakatihim wa karamatihim wa ma'unatihim hasil biha maqasidana. Amin. Nas'aluka ya Allah min barakatihim wa karamatihim wa ma'unatihim hasil biha maqasidana ya Allah. Hasilkan maksud kami ya Allah dengan syafaatnya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dengan keberkahan wali kutubmu ya Allah, kutub nujaba, abdal, akhyar, autad, afrad, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani, kami memohon dengan keberkahan mereka ya Allah, hasilkan maksud kami ya Allah. Hasilkan maksud kami ya Allah.
Wala waladan illa baroktah. Tiada anak yang kau anugerahkan kepada kami ya Allah, kecuali berkahi anak-anak kami ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari fitnah akhir zaman ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami sebagai zuhran wasilah kami untuk menghadapmu. Kami dinaikkan derajat oleh anak-anak kami ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari fitnah akhir zaman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.